negosiasi. Untuk topik yang pertama akan langsung saja dijelaskan oleh rekan kita kepada Beta, kami silakan. Baik, pertama perkenalkan nama saya Betaria Marito Simomora dengan NIM akhir 044. Di sini saya akan menjelaskan tentang solo versus team negotiation. Nah, kita ketahui bahwa untuk bernegosiasi kita dapat melakukan itu secara solo atau individu dan juga secara berkelompok atau dengan tim. Faktor ini itu sangatlah penting karena dapat memengaruhi bagaimana strategi, cara berbicara, dan juga hasil akhir dari suatu negosiasi. Pertama itu ada solo negotiation atau solo negosiasi. Biasanya dilakukan oleh satu orang mewakili kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi. Solo negotiation itu sendiri biasanya itu lebih cepat, lebih fleksibel, dan juga mudah, tetapi memiliki resiko yang cukup besar dikarenakan tanggung jawab semuanya itu ditanggung oleh satu orang saja. Selanjutnya ada team negotiation, yaitu sekelompok orang mewakili satu pihak, dan tim negotiation ini sendiri sudah dibagi pembagiannya seperti tanggung jawab apa saja setiap anggotanya, seperti siapa yang berbicara, siapa yang mencatat, dan juga yang menganalisis. Tim negotiation ini sendiri adalah faktor yang lebih fleksibel dan juga dapat menghasilkan keputusan negosiasi yang lebih matang. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya apa sih perbedaan solo dan tim negotiation menurut faktornya. Saya silakan waktu dan tempat kepada rekan saya. Oke, selamat siang rekan-rekan. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Widya Triani. Nah, saya tadi sudah dijelaskan nih pengertian mendasar mengenai solo dan juga tim negosiasi. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa aspek nih dari solo maupun tim negosiasi. Nah, yang pertama itu ada struktur. Jadi struktur dari solo negosiasi itu bersifat lebih sederhana karena pengambilan keputusannya itu hanya diambil oleh satu orang. Nah, kemudian struktur dari tim negosiasi itu bersifat lebih kompleks karena pengambilan keputusannya itu harus didasarkan oleh koordinasi seluruh tim dan juga pembagian perannya itu harus jelas. Kemudian ada yang kedua, kecepatan. Nah, dari solo negosiasi itu pengambilan keputusannya itu lebih cepat karena bisa langsung menentukan apa nih keputusannya tanpa perlu adanya diskusi lagi dengan orang lain. Kemudian kalau kecepatan dari tim negosiasi itu bersifat lebih lambat karena perlu adanya diskusi internal antara beberapa anggota. Nah, kemudian yang ketiga itu ada fleksibilitas. Jadi untuk fleksibilitas dari solo negosiasi itu bersifat lebih tinggi karena ketika adanya perubahan atau perubahan situasi dalam negosiasi tersebut, nah si negosiator tersebut dapat langsung improve apa yang harusnya dia lakukan. Kemudian untuk fleksibilitas dari tim negosiasi itu dia lebih bersifat terbatas karena ketika adanya perubahan situasi, apa yang ingin mereka ambil keputusannya itu harus di koordinasi lagi dengan seluruh anggota tim untuk mencapai keputusan ataupun konsensus dari keputusan tersebut. Kemudian ada resiko. Nah, resiko dari solo negosiasi itu biasanya lebih bersifat ke bias pribadi dari oleh si negosiator tersebut. Dan biasa resiko yang dihadapi adalah tekanan psikologisnya yang lebih besar karena keputusan itu ditanggung-jawabi oleh si negosiator itu sendiri. Kemudian risiko dari tim negosiasi itu biasa lebih ke konflik internal dan juga didominasi oleh anggota ataupun beberapa anggota yang mempengaruhi keputusan tersebut. Kemudian ada kekuatan argumen. Nah, dari solo negosiasi itu sendiri, kekuatan argumen itu hanya berdasar oleh pengetahuan dan juga kapasitas oleh si individu itu sendiri. Kemudian kalau argumen dari tim negosiasi itu biasanya lebih kuat karena adanya perspektif, pengetahuan maupun keahlian dari anggota-anggotanya yang lain. Kemudian ada kompleksitas isu. Biasa topik ataupun isu yang diangkat oleh solo negosiasi itu biasanya lebih
lebih sederhana ataupun lebih ringan isu-isu atau topiknya. Sedangkan untuk tim negosiasi, kompleksitas isunya tuh biasa lebih tinggi ataupun agak lebih berat karena bisa kita melihat dari beberapa aspek sudut pandang. Kemudian yang terakhir itu ada hubungan dengan lawan. Jadi hubungan lawan dari solo negosiasi itu biasanya lebih bersifat lebih personal. Nah, kalau yang sedangkan dari tim negosiasi itu hubungannya itu lebih formal atau lebih terstruktur karena dia kelompok tersebut merupakan perwakilan dari organisasi ataupun suatu kelompok. Mungkin cukup, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya sebelum itu perkenalkan, nama saya Miranda Elia dengan NIM 05. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai formal versus informal negotiation. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai formal negotiation. Nah, formal negotiation ini merupakan kegiatan negosiasi yang berlangsung dalam kerangka resmi dengan struktur, prosedur, dan juga dokumentasi yang jelas. Dan biasanya formal negotiation ini itu terjadi dalam konteks bisnis, hukum, diplomatik, dan lainnya. Next. Nah, terdapat beberapa aspek yang membedakan antara formal negotiation dan informal negotiation. Nah, yang pertama itu berdasarkan struktur. Untuk formal negotiation tersendiri, itu strukturnya terikat prosedur, agenda, dan juga protokol. Dan dokumentasi dalam formal negotiation itu, dia terdokumentasi secara resmi. Lalu, tujuan formal negotiation itu biasanya mencapai kesepakatan yang dimana kesepakatan tersebut mengikat secara hukum. Dan hubungan antar pihak di dalam formal negotiation itu cenderung profesional dan juga terpisah. Dan waktu dan tempat terjadinya formal negotiation itu terjadi secara terjadwal dan juga formal. Dan gaya komunikasi yang digunakan dalam formal negotiation itu formal dan juga terstruktur. Lalu contoh dari formal negotiations itu sendiri adalah negosiasi kontrak kerja dan juga perjanjian bisnis. Selanjutnya mengenai informal negotiation akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Mariana Inggolan dengan NIM 040. Di sini saya akan memaparkan lebih lanjut mengenai informal negotiation. Jadi, secara singkatnya dan dapat kita pikirkan secara logika, kalau informal negotiation ini merupakan kebalikan dari si formal negotiation teman-teman. Jadi, kalau secara logika, informal negotiation ini merupakan proses negosiasi yang biasanya kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Dan secara teoritis sendiri, informal negotiation itu merupakan kegiatan negosiasi yang kita lakukan secara spontan, tidak berpatok pada aturan dan biasanya lebih fleksibel. Dan ini juga merupakan tahap awal dari ketika kita akan melakukan si formal negotiation. Boleh next, Kak? Selanjutnya di sini ada aspek-aspek dari informal negotiation. Yang pertama, aspek pada struktur informal negotiation. Ada struktur dari informal negotiation sendiri itu dia fleksibel, spontan, dan tidak terikat pada aturan. Selanjutnya untuk aspek dalam dokumentasi, biasanya negosiasi informal itu dia tidak selalu terdokumentasi dan ketika didokumentasikan pun dia tidak secara resmi. Selanjutnya untuk aspek tujuan dari si informal negotiation ini merupakan untuk membangun hubungan dan menjajaki kemungkinan. Selanjutnya untuk aspek hubungan antar pihak, biasanya negosiasi informal itu lebih personal dan lebih relasional. Untuk aspek waktu dan tempat, untuk negosiasi informal biasanya terjadi dimanapun dan kapanpun. Dan biasanya dia terjadi pada tempat-tempat informal seperti di pasar dan lain seperti itu. Selanjutnya untuk aspek dari gaya komunikasi. Untuk negosiasi informal ini sendiri, biasanya percakapannya bebas dan kadang tidak langsung. Biasanya seperti di chat WhatsApp atau mungkin di Instagram. Selanjutnya untuk aspek yang terakhir, contoh dari negosiasi informal, yaitu biasanya diskusi awal antar kolega atau mungkin percakapan informal antar klien. Selanjutnya untuk tipe negosiasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita. Kepada rekan kita langsung saja disilahkan. Baik, dikenalkan nama saya Fajar Putra dengan NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan tentang distributive versus integrative negotiation. Next. Baik, distributive negotiation. Distributive negotiation atau biasa disebut juga dengan win-loss negotiation adalah sebuah negosiasi yang fokus pada pembagian sumber daya terbatas
dan setiap pihaknya berusaha untuk mendapatkan bagian terbesar. Untuk strategi negosiasi ini yaitu adalah kita melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan bagian terbesar tersebut. Negosiasi ini juga sering terjadi dalam negosiasi harga, gaji, atau pembagian aset. Untuk integratif negosiasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Buat rekan saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Indriana Tasya dengan NIM 3 angka di belakang 052. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrative negotiation. Nah, integrative negotiation ini atau negosiasi integratif ini biasanya dikenal sebagai negosiasi win-win, adalah sebuah pendekatan di mana sebuah pendekatan yang menciptakan nilai dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak secara maksimal. Ingat ya teman-teman, secara maksimal. Jadi, negosiasi ini melibatkan eksplorasi kepentingan bukan posisi. Nah, kepentingan bukan posisi ini maksudnya posisi di sini adalah sesuatu yang diinginkan atau dikatakan oleh seseorang. Sedangkan kepentingan ini adalah alasan mengapa seseorang menginginkan posisi tersebut. Jadi, negosiasi ini cocok untuk negosiasi kerjasama jangka panjang karena berfokus kepada kepercayaan dan juga adanya transparansi, serta yang paling penting itu adalah saling menghormati kepentingan. Next. Selanjutnya ada perbedaan distributif dan integratif negotiation. Yang pertama itu dalam aspek tujuan. Nah, distributive negotiation ini tujuannya mendapatkan bagian terbesar dari kue. Nah, kue di sini itu maksudnya adalah jumlah nilai atau keuntungan yang diperebutkan oleh pihak-pihak yang sedang bernegosiasi. Nah, sedangkan di integrative negotiation ini tujuannya memperbesar kue agar kedua pihak mendapatkan manfaat. Yang kedua, di aspek sifat hubungan, distributif ini sifatnya kompetitif atau antagonistik, sedangkan integratif ini sifatnya kolaboratif dan berbasis kepercayaan. Yang ketiga, fokus distributif ini kepada posisi dan tuntutan, sedangkan integratif fokusnya kepentingan dan kebutuhan. Yang keempat ada informasi. Distributif ini informasinya ditahan, tidak dibagikan, sedangkan integratif informasinya dibuka untuk eksplorasi bersama. Ada solusi. Kalau solusi distributif ini yaitu satu titik kompromi, sedangkan integratif, opsi kreatif, dan multi isu. Dan yang terakhir, contoh perbedaan contoh mereka. Kalau di distributif contohnya ini negosiasi harga jual beli, sedangkan integratif negotiation contohnya adalah negosiasi kemitraan bisnis atau kerjasama proyek. Baiklah, melalui presentasi kami tadi dapat kita simpulkan bahwa negosiasi itu bukan cuma satu teman-teman. Negosiasi itu ada berbagai tipe-tipenya sendiri dan ada aspek yang berbeda-beda. Mungkin harapan kami melalui presentasi ini dapat membantu